Ada larangan untuk mencela masa, waktu. Kok cepat sekali sih malamnya? Kok begini siangnya? Mencela. Untuk apa? Lalui saja. Kenapa harus menjadi orang yang suka mencela? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, La tasubud dahr fa inna Allah huwad dahr. Jangan pernah mencela masa atau waktu. Karena Allah pencipta masa dan waktu itu. Demikian juga dilarangan untuk mencela angin. Walaupun kencang, walaupun kita tidak suka. Kata Nabi SAW dalam hadis, La tasubur riha, fa idza ra'aitum minha ma takrahun, faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih, wa min khairi ma fiha, wa khairi ma ursilat bihi. Jangan pernah kalian mencaci maki angin. Karena, ya, jangan kalian mencaci maki angin kalau kalian sesuatu yang kalian tidak suka dari angin itu mungkin karena kencangnya atau menakutkan buat kita, maka ucapkanlah. Nabi SAW ajarkan doanya. Ya Allah, aku minta kebaikan angin ini, kebaikan yang ada di dalamnya, dan juga kebaikan yang dia diutus untuknya. Ditiupkan oleh Allah ini pasti ada tujuannya. Kebaikannya saja kami minta ya Allah. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih, dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini. Wa min syarri ma fiha, keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan yang dia diutus oleh atau untuknya. Juga kita dilarang teman-teman sekalian mencaci maki demam, penyakit pun enggak boleh dicaci maki. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW dakhala ala Ummu Sa'ib atau Ummul Musayyib. Satu hari Nabi SAW pernah menziarahi seorang wanita bernama Ummu Sa'ib atau Ummu Musayyib. Maka Nabi SAW mengatakan, malaki tuzafsifin. Kenapa kau begini kayak orang yang meriang gitu? Ya. Maka qalat al-humma la barakallahu fiha. Kena demam ya Rasulullah. Semoga Allah tidak berkahi demam ini. Bahasanya bayangkan ya. Semoga Allah tidak berkahi. Dia berdoa sebenarnya. Tapi karena mengandung unsur menjelekkan. Maka Nabi SAW mengatakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam. La tasubbil humma. Jangan pernah kau caci maki penyakit demam ini. Fa innaha tudhibu khataya bani Adam. Kama yudhibul kiru khabatal hadid. Jangan kau caci maki demam ini. Karena demam ini benar-benar akan membersihkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana pandai besi membersihkan ya kotoran-kotoran yang ada di besi itu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian pula teman-teman tidak boleh mencela makanan. Menghina makanan. Suka makan, tidak suka tolak saja. Tapi jangan bilang, kok asin sekali, kok begini, kok begitu. Akhi, tidak cocok tinggalkan. Cocok makan. Disebutkan dalam sebuah riwayat dan hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi SAW tidak pernah sama sekali menghina, mencela semua jenis makanan. Inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau dia suka dia makan, kalau dia tidak suka maka dia cukup meninggalkannya. Subhanallah, saya pernah belajar dari salah satu guru kami, Dr. Saleh Suhaimi hafidhahullah. Beliau pengajar di Masjid Nabawi. Satu waktu beliau pernah datang ke Jakarta bersama istrinya, kemudian berkunjung ke rumah kami. Waktu itu kebetulan saya tidak bisa datang ke hotel beliau. Kemudian saya sempat menghidangkan, menuangkan satu susu. Saya tidak ngeh kalau susu ini ternyata sudah tidak baik. Tidak bermaksud, tapi subhanallah, saya buka kulkas, saya keluarkan susu itu. Ternyata susu ini baru kami beli kemarin. Dituang di gelas, saya pikir masih bagus. Begitu saya hidangkan, Syekh lalu mengambil gelasnya, kemudian dia menyentuh, sempat dia minum sedikit, lalu dia letakkan. Lalu saya tanya, Syekh, enggak diminum? Dia bilang, jazakallah khair, cukup. Begitu aja. Subhanallah, adabnya luar biasa. Lalu kemudian beliau pamit, tinggalkan kami. Setelah keluar, saya tidak tahu kenapa tersentuh hati saya untuk mengecek susu itu. Begitu saya cek, memang asin. Tapi tidak pernah beliau mengatakan, ini rusak akhi. Kenapa dihidangkan? Enggak ada bahasa-bahasa seperti itu. Bagaimana orang yang sudah memahami masalah ini, mengaplikasikan dalam kehidupan mereka. Bahkan teman-teman sekalian, kita tidak boleh mencaci maki semua sesembahan yang disembah selain Allah. Padahal itu berat. Patung, pohon, semua enggak boleh dicaci maki. Dengarkan Allah berfirman dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan pernah kalian menghina, mencela, merendahkan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena bisa saja mereka balik menghina, mencela, merendahkan Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dakwahi saja, sampaikan.
Gini, kita punya produk namanya Islam. Isinya beriman pada Allah SWT dan seluruh syariat yang Allah perintahkan. Itu produk kita. Kita tawarkan saja. Tidak usah korek-korek orang lain. Itu yang paling baik. Maka produk ini diterima. Alhamdulillah, tidak diterima itu hak dia. Allah SWT mengatakan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan teman-teman sekalian, ini sebagai penutup, tidak boleh kita mencela syaitan. Kita sudah tahu syaitan ini, ya, penyesat manusia. Tapi perhatikan, bagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang sahabat jatuh dari untanya. Lalu dia mengatakan, celakalah syaitan. Dia bilang begitu, celaka syaitan. Dia bilang, maksud dia adalah, saya jatuh dari unta ini karena syaitan penyebabnya. Sebenarnya bisa saja orang berkata begitu, karena syaitan suka mau mencelakakan manusia. Tapi apa kata Nabi SAW? La takul ta'isa syaitan. Jangan kau katakan celakalah syaitan. Fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kau ucapkan itu, syaitan itu membesar sampai seperti rumah besarnya. Kata Nabi SAW. Wa yaqul, lalu dia berkata dengan suara yang keras, bikuwati, dia celaka karena kekuatanku. Walakin kul bismillah, tapi katakan bismillah dengan nama Allah, walaupun jatuh. Walaupun ada sesuatu yang kita tidak suka, bismillah. Badan kita gatal, ada jatuh sesuatu, bismillah. Pungut aja kembali, selesai. Sesederhana itu kok sebenarnya. Jangan ikutkan dengan mencela. Lalu kata Nabi SAW, walakin kul bismillah, ucapkan dengan nama Allah. Fa innaka idza qulta dzalika tasadara hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kalian ucapkan itu dengan bismillah, maka syaitan akan mengecil sampai dia seperti seekor lalat saja. Hadis ini riwayat Ahmad dan Abu Daud dengan sanad sahih. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah menanggapi hadis ini mengatakan, al-insan lam yu'mar bila'ni syaitan. Ketahuilah, manusia tidak pernah disuruh untuk mencela syaitan oleh Allah SWT. Wa innama umira bil isti'adati minhu. Tapi yang diperintahkan adalah berlindung kepada Allah dari syaitan. Itu yang diperintahkan, bukan mencelanya. Kalau kita terganggu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sudah, biarin Allah yang ambil alih syaitan itu. Karena kalau kita baca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Rajim bisa bermakna, kalau terjemah misalnya terkutuk. Rajim makna dalam letter bahasa Arab adalah terajam. Seperti Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Mulk. Fungsi daripada bintang-bintang, waja'alnaha rujuman li syayatin. Kami jadikan sebagai rajam buat syaitan-syaitan. Tujuannya itu. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah merajamnya. Allah membakar syaitan-syaitan yang mengganggu kita. Jadi enggak usah repot-repot habisin energi, marah-marah, caci maki syaitan, itu tidak pernah, tidak ada gunanya sama sekali. Oh, syaitan juga tidak kelihatan. Tidak ada juga manfaatnya. Tapi kalau kita baca isti'adzah, Allah lindungi kita dari kejahatan dia dan Allah musnahkan dia. Itu kan lebih telak. Ini penting untuk digarisbawahi. Kata beliau, wa innama umira bil isti'adzati minhu. Diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, wa imma yanzagannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah innahu was-sami'ul alim. Kalau seandainya syaitan mulai mengganggumu, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Diambil dari kitab Majmu' Fatawa beliau di jilid 3 halaman 125.